Halo semuanya, balik lagi di Ruang Horor. Sama gue Bina, gue An. Hari ini kita bakal bacain lagi nih cerita-cerita horor yang kita dapat dari teman-teman kita nih. Tuh banget, gak sabar sih, kayak udah 1 minggu nih kita nggak bertemu kalian, jadi kita langsung aja ke cerita yang pertama kali ya. Oke, gue langsung cerita aja kali ya. Boleh. Jadi di cerita pertama ini gue dapat dari temen gue nih. Temen, lebih tepatnya temennya kakak gue. Oke. Kita sebut aja namanya Melati. Melati. Nah, si Melati ini pada saat itu dia masih SMA sekitar kelas 12. Dia tuh main ke rumah temennya. Oke. Disclaimer dulu, Melati ini dia punya sixth sense gitu loh. Oh, Ya, bisa melihat. betul, merasakan. bisa Oke. melihat dan merasakan apa yang kita tuh nggak bisa ngerasain sebenarnya. Oke. Jadi si Melati ini main ke rumah temennya di daerah Depok pinggir lah ya. Depok pinggir. Depok pinggir. Oke. Nah, dia itu pertama kali main ke rumah temannya ini, dia tuh ngerasa kayak hawanya tuh beda gitu loh, Bin. Hawanya tuh kayak dari luar sebelum masuk pintu sampai masuk ke pintu tuh beda. Jadi kayak itu posisinya tuh kayak tengah hari bolong yang harusnya panas. Ketika dia masuk ke rumahnya tuh kayak dingin kayak ada yang tiup gitu loh. Kayak ada angin. Nah, pas dia masuk, dia tuh nggak ngeliat apa-apa. Dia cuma bisa ngerasain doang. Oke. Pas dia udah masuk, dia duduklah nih di ruang tamunya. Di ruang tamunya itu kursi sofa itu letter U gitu loh. Oh, oke. Letter U dan mejanya di tengah. Paham. Nah, pas dia duduk, dia itu lagi nungguin dibikinin minum lah sama temennya. Dia lagi duduk, dia tuh ngerasa kayak dia pakai kerudung. Oke. Dia pakai kerudung. Disclaimer. Dia di sebelah dulu dia pakai kerudung. Kerudungnya tuh kayak ada yang narik dari belakang gitu loh. Tapi Oke. pas dia nengok ke belakang, itu nggak ada apa-apa. Yang dimana harusnya dia bisa ngeliat dong kalau ada apa-apa. Tapi ini nggak ada apa-apa. Terus minumannya datang, dia minum. Pas dia minum itu, dia bilang, kok nggak manis ya? Ternyata sih. Pas dia minum, dia bilang nggak ada manis. Yang lainnya tuh bilang, manis kok manis. Kan ini kan sirup gitu loh. Nggak make sense aja buat dia bilang itu nggak manis Gak gitu. manis tuh aneh Betul. sih. Terus dia minum lagi buat kedua kalinya. Ternyata dia masih belum bisa ngerasain rasa Manis. sirup itu. Oke. Dia taruh di meja. Terus tiba-tiba dia tuh keinget kalau makanan atau minuman yang udah nggak ada rasa sari-sarinya itu sebelumnya tuh pasti abis diminum atau dimakan sama sosok mungkin ya. Iya. Sama sesosok. Jadi dia nggak lanjut minum lagi, Bin. Oke. Dia nggak lanjut minum. Terus dia numpang ke kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu posisinya di lantai 2, Bin. Lantai 2 rumah temennya. Jadi dia harus naik tangga dulu. Pas dia naik tangganya itu tuh kayak muter gitu loh, Bin. Oh, jadi kayak gitu. Iya, jadi kayak dia habis lurus harus belok kanan lagi dulu. Iya. Di sudut tangga itu, dia tuh ngeliat ada nenek-nenek lagi berdiri sambil senyum ngeliatin dia. Wow. Tapi karena dia udah biasa kali ya ngeliat yang kayak gitu-gitu, Iya sih. dia tuh langsung jalan aja biasa. Jadi dia nggak menghiraukan. Enggak, dia kayak ya udahlah, nggak ganggu juga ini gitu. Sampai akhirnya dia masuk ke kamar mandi. Pas dia buka kamar mandi, dia tuh ngeliat anak kecil lagi berendam di bathtubnya temennya itu, yang padahal bathtubnya itu tuh kosong, nggak ada airnya. Wow. Tapi dia ngeliat ada anak kecil kayak lagi main air sambil senyum gitu, kayak sini gitu loh. Oh shit. Sini yang ikut main. Terus? Karena dia nggak mau sosok ini sadar dia bisa ngeliat sosok ini, dia tuh kayak ya udah biasa aja. Tetap dia kayak ya udah, dia mau ke kamar mandi, dia lakuin apa yang tujuan dia mau ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, dia tuh balik lagi nurunin tangga itu. Pas dia nurunin tangga itu nenek-nenek udah nggak ada. Terus dia balik lagi ke ruang tamu yang dimana udah ada teman-temannya. Teman-temannya tuh kayak ngomong, kok lu lama banget sih di kamar mandi?
lu ngapain di kamar mandi? Padahal dia tuh ke kamar mandi cuma buang air kecil doang gitu loh. Ya nggak lama sih. Nggak lama kan? Ya paling 5 menit lah ya, Iya. paling lama. Tapi kata teman-temannya dia tuh udah 1 jaman gitu loh, Bin. Wow. Yang kayak dia langsung, hah, enggak kok, gue cuma buang air kecil doang. Masa selama itu sih? Terus teman-temannya kayak, iya, lu tuh udah sejam tau nggak? Kita tuh udah hampir mau selesai kerjain tugasnya. Jadi kayak mereka tuh mau kerja kelompok gitu loh. Nah, terus dia itu lanjut duduk bareng sama teman-temannya. Tapi duduknya tuh di ubin gitu loh. Pas dia lagi duduk di ubin, kolong sofanya itu kayak ada suara narik ngais-ngais gitu loh, Bin. Ngais-ngais ubin. Ngais ubin gimana? Kayak suaranya tuh kayak, kebayang gak sih suara ubin yang digaruk-garuk gitu loh. Oke. Nah, Apa-apa. suaranya itu kayak kuku yang panjang garuk-garuk ubin gitu loh. Terus dia kayak ngeliat teman-temannya ada yang denger atau enggak? Apa cuma dia doang yang denger? Ternyata teman-temannya tuh nggak ada yang denger, cuma dia doang yang denger. Terus dia punya ide lah nih, nengok kali ya ke bawah, nengok kali ya ke kolong kursi ini. Pas dia nengok di kolong kursi, itu ada nenek-nenek yang tidur di tangga sambil senyum ke dia, sambil ngomong kayak, udah lihat aku ya, ngomong gitu. Abis itu dia langsung bilang ke temannya kayak, gue pulang dulu ya, gue kayak nggak enak badan deh. Abis itu dia langsung pulang. Beberapa hari kemudian dia ngomong sama temannya yang punya rumah ini, kayak temannya ini, si Melati ini nanya ke temannya kayak, lu tinggal di rumah lu itu pernah ngalamin hal-hal aneh nggak? Terus temennya bilang, enggak kok, biasa aja. Terus dia bilang, lu nggak pernah ngeliat anak kecil atau nenek-nenek? Terus temennya bilang, nggak pernah, aman-aman aja, gue dari lahir di situ nggak pernah ada gangguan apa-apa. Sampai akhirnya dia itu main lagi ke rumah temennya ini buat make sure aja sih sebenarnya. Kayak dia nih mau tahu nih sosok nenek-nenek sama anak kecil ini tuh siapa dan punya tujuan apa di rumah ini. Pas nyampe rumah temennya, kebetulan rumah temennya tuh lagi kosong, Bin. Oke. Jadi cuma ada temennya doang ya? Betul, lagi ada temennya doang sama dia berdua. Pas dia lagi ngobrol-ngobrol, ternyata temennya tuh kayak harus ngambil sesuatu lah di rumah saudaranya gitu yang gak jauh dari rumahnya. Oke. Otomatis dia sendiri dong di rumah itu. Benar. Pas dia lagi sendiri, dia tuh iseng nyalain TV tapi nggak nyala. Terus dia bilang, dia nggak bilang, dia kayak ngomong dalam hati gitu loh, coba yuk yang mau ngobrol sama aku, ngomong kayak gitu. Setelah dia ngomong kayak gitu di dalam hatinya, tiba-tiba ada anak kecil itu lagi, anak kecil yang pertama dia lihat lagi berendam di batap. Dia ngomong kayak gini, kakak bisa lihat aku ya? Gak lama neneknya juga datang. Ternyata setelah mereka ngobrol-ngobrol sedikit gitu, pokoknya obrolannya awalnya panjang lah. Nenek ini ngomong gini, saya tuh di sini dari sebelum rumah ini ada. Oke. Saya sama cucu-cucu saya banyak, nggak cuma satu jadinya. Cucu-cucu saya di sini cuman ngejaga rumah ini. Kita nggak pernah ganggu. Justru kita tuh mau ngelindungin keluarga ini dari hal-hal yang jahat. Habis itu dia langsung ngomong ke temennya kayak, gila, lo tuh beruntung banget tau punya penjaga rumah yang baik, yang gak pernah gangguin masuk keluarga. Terus temennya kayak, kok lo bisa ngomong kayak gitu? Si Melati ini ngomong, iya, gue habis ngobrol sama penjaga rumah lo. Gitu. Sebenarnya kayak kalau dengar ceritanya ya, mungkin si penjaga rumahnya ini tuh nggak punya niat negatif. Betul. Atau dia cuma nggak punya tempat lain aja sih. Benar. Karena kan dia ada di situ udah dari dulu kan. Dari sebelum rumah itu dibangun, terus kayak baik sih mau ngejagain keluarganya. Baik sih.
Baikan ya. Udah. Oke. Wah. Cerita pertama agak membuat sebenarnya sedih sih, karena dia udah nggak ada tempat lagi kan. Benar. Kasian banget. Apalagi kalau misalkan dia sebenarnya awalnya manusia. Kayaknya semua enggak sih. Sedang mencari tempat tinggal kali ya. Iya kali ya. Semoga dia Bisa tenang lah Di di alamnya. alamnya dan amin. tetap Oke. menjaga rumah itu dengan baik. Betul. Oke, di cerita kedua ini Kak. Dapat dari teman aku nih. Apa ya? Langsung aja kali ya. Langsung aja. Oke. Jadi ceritanya itu ada satu perusahaan di daerah Jabodetabek nih. Oke, Jabodetabek luas. Jabodetabek. Luas. Oke, ceritanya itu ada beberapa anak magang yang di perusahaan itu. Ini ceritanya dari si anak magang ini. Oke, jadi temen lo itu anak magang. Oke, iya. Nah, di perusahaan itu ada sekitar 6 orangan gitulah, cewek, cowok gitu. Dan mereka tuh kerjanya sampai malam banget gitu loh, setiap hari. Magang sampai malam. Iya. Oke, terus Terus cerita singkatnya ini, di satu hari ini dia tuh kayak ada satu deadline yang emang harus dikerjain hari itu juga dan selesai hari itu juga. Ceritanya satu orang ini laki-laki, panggilnya namanya Adit. oke. Si Adit ini nih kayak nggak di ACC gitu loh, editan atau pokoknya kerjaan Kerjaan dia sama bosnya sama gitu. bosnya gitu, nggak di ACC. Dan di hari itu tuh kayak hari ternyebelin si Adit inilah gitu. Oke. Istilahnya kayak udah nggak di ACC, terus nggak tahu kenapa hari siang tengah hari bolongnya tuh kayak anyep banget gitu loh di kantor. Terus apa ya, si Adit ini sama 2 orang cowok lainnya ini lagi ngerjain kayak biasa gitu loh, ngerjain kerjaan dia karena dikejar-kejar deadline itu kan, ngerjain. Tapi emang di sore hari itu biasanya anak-anak deket kantornya itu suka main-main gitu loh, nggak tahu. Terus habis itu si Adit ini tuh kayak ngedenger ada suara anak kecil di kantor dia yang gak make sense banget, padahal di kantornya itu nggak ada anak kecil sama sekali. Tapi ada suara anak kecil. Ada suara anak kecil kayak lagi lari-larian gitu. Oke. Di situ Adit udah kesel banget kan, karena dia udah dia lagi ngerjain kerjaan dia yang harus butuh tenang gitu, kayak suara noise yang harusnya nggak ada, Tapi malah ada berisik gitu. ada ya? berisik kan, dia kesel dong. Iya, oke. Udah mana kerjaan dia ini nggak di ACC sama atasan Bosnya, dia. Oke. Jadi dia kesel, dia ngumpat kayak ya kata-kata nggak senonoh gitu lah. Oke. Nah, kebetulan banget di kantor dia ini emang terkenal sama apa ya, kayak ada sosok gitu loh dari itu pendengaran dia dari senior dia gitu Oke, loh. dari sebelumnya lah ya. Betul. Kayak ya di situ ada lah gitu, Oke. ada orang yang jaga gitu, ada sosok yang jaga gitu. Adit emang gak ngambil pusing awalnya, cuma pas di situ dia tuh kesel banget sama Suara sosok itu ya. suara ini. Ya udah akhirnya dia ngumpat dan dia kayak apa ya, sompral gitu loh. Kayak dia teriakin, gak usah berisik gitu. Terus kerjaan dia belum di ACC, tiba-tiba bosnya ini minta rapat. Bosnya agak aneh ya. Iya, minta rapat. Nah, pas di rapat ini tuh sekitar jam 6:30 malam, Kak. Oke, jam 6:30 malam. Ya, ini kayak time skip gitu ya, guys. Terus, pas 6:30 malam ini, dia itu lupa sholat maghrib. Dia belum sholat maghrib. Udah dong, ceritanya lagi di sela-sela rapat itu, karena dia anak magang ya, dan rapatnya lingkup anak magang aja sih. Dia izin lah kayak apa, saya sholat dulu gitu. Dia sholat. Nah, di situ posisinya si ruang rapat ini itu ada di lorong gitu, Kak. Jadi ruang rapat, lorong kanan kirinya itu ada toilet sama tempat sholat, musola gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat dari
pintu atau apa ya, jendela gitu, kita bisa ngeliat lorong itu dari jendela ruang rapat itu. tuh. Oke. Terus ceritanya si Adit ini jalan dong keluar, kan dia udah izin kan tadi, dia keluar izin buat sholat nih. Pas si Adit ini ambil wudhu, si Nisa ini ngeliat ada satu cewek namanya Nisa. Dia ini tuh kayak ngeliat gitu lah, jadi pas sambil rapat tapi sendiri sambil nengok-nengok ke lorong ini. Dia ngeliat kayak ada satu sosok perempuan rambutnya panjang banget di ujung lorong deket sama, jadi di antara si toilet sama musola ini. Oke. Cuma dia kayak gitu loh, kayak enggak sekelibat gitu betul, aja ya. sekelibat gitu aja mungkin. Terus habis itu pokoknya oke, lanjut rapat lagi. Si Adit balik nih. Adit balik gak lama rapat selesai. Oh, oke. Jadi dia nggak sempat ikut rapatnya gitu ya? Atau ikut sebentar? Sempat ikut. Jadi ikut dulu, terus habis itu izin sholat. Okay. Gak lama. Nah terus kan sambil terus berjalan, jadi dia yang kayak oke, udah gitu selesai rapatnya, selesai juga dia ya udah lanjut kerja lagi kayak biasa gitu kan, kerjaan lagi nih. Si Nisa itu nanya nih ke Adit pas di ruang kerja, Dit, lo itu tadi ngeliat gak sih ada sosok ini gitu? Terus si Adit kayak enggak gitu. Tapi Adit cerita pas si Adit sholat, dia itu tuh kayak ngedengar ada ketukan-ketukan gitu loh di pas sujud. Ketukan tembok. Betul, ketukan tembok gitu. Dan bukan suara orang rapat. Kalau suara orang rapat kan kayak serius gitu kan. Kalian tuh bercanda-bercanda gitu loh. Persis kayak gitu. Anak-anak kecil yang tadi siang gitu. Oh, yang rapat jadinya suaranya anak kecil-kecil gitu. Betul. Terus tapi itu di rokaat pertama. Di rokaat kedua pas si Adit lagi sujud, dia tuh kayak ngedenger suara hembusan nafas di sebelah kiri kuping dia. Tapi suara orang marah gitu loh, hembusan nafas orang marah kayak gitu. Tapi panas banget di kuping dia. Terus panas banget di kuping dia. Jadi dia pas itu kan pas lagi sujud kedua. Dia tuh mau berdiri lagi ke rakaat ketiga. Dia takut banget kan. Tapi dia beraniin diri. Ya udah akhirnya dia sholat lagi ke rakaat ketiga, dilanjutin. Cuma di musola ini ada satu kipas gitu loh, Kak. Satu kipas dalam musola. Dan kayak anak-anak magang ini emang ngerasanya nggak pernah adem gitu loh di musola itu. Biasanya kan kita masuk musola di luarnya panas, masuk musola anget, bener. Kayak sejuk gitu kan. Kalau ini nggak sama sekali, malah kebalikannya, malah makin anyep gitu loh. Oke. Aneh sih. Aneh kan. Terus habis itu si Adit tuh kayak pas rakaat ketiga rasanya ini lebih panas dari yang rakaat pertama, rakaat kedua. Oke. Lebih panas daripada yang tadi. Terus habis itu Adit lanjutin sholat kayak biasa, keluar dari situ. Terus Nisa ngomong, selesai Adit cerita ke Nisa kayak gitu, Nisa ngomong gini, enggak Dit, lu tadi abis dari ambil wudhu itu tuh ngelihat ke arah situ dulu, ngelihat ke arah sosok ini. Jadi kelihatan Nisa kayak gitu. Iya, oke. Terus si Adit tuh kayak bersikuku gitu loh, kayak enggak, gue langsung sholat di situ gitu. Terus habis itu di situ mereka oke lah, ya udah lanjutin kerjaan mereka gitu kan. Pas lanjutin kerjaan mereka, ceritanya satu anak ini ada yang namanya Ratu. Si Ratu ini iseng lah gitu nyetel lagu, ya kan, sambil kerjain segala macam. Terus karena hawanya nggak enak banget, Ratu ini nyetel murotal. Jadi dari lagu langsung ganti ke murotal ya? Betul, kayak itu juga kayak si Nisa, Adit dan teman-temannya itu kayak ganti murotal, dia lagi nggak enak banget nih hawanya gitu kan. Terus kayak Ratu setelah nih murotal. Ya udah awalnya kayak Ar-Rahman gitu kan. Terus pas jam 9 malam mereka itu masih kerjaan mereka yang belum di ACC itu. Terus bosnya. Terus
Ratu di jam 9 itu Ratu nyetel Murotal Yasin. Oke, Yasin. Yasin. Kenapa Yasin? Gak tahu. Tapi Ratu nyetel Murotal Yasin. Terus pas di situ itu mulai ada kejadian-kejadian yang janggal banget gitu loh Kak. Pas banget Yasin disetel, tiba-tiba nggak kayak di ruangan mereka itu tuh kan ya udah AC atau kipas gitu kan, kayak biasanya, cuma nggak apa ya, angin-angin kayak gitu kan nggak pernah ada yang bisa nutup atau ngegoyangin sesuatu selain nggak sekuat itu lah ya. Betul, nggak sekuat itu kan. Tapi di ruangan mereka tiba-tiba pintu ruangan mereka itu kayak besi gitu kan, ketutup sendiri. Nggak make sense sebenarnya. Nggak make ya. sense kan. Pas banget pas Yasin kesetel. Pas banget Yasin kesetel. Betul, jadi kayak emang agak kebuka gitu loh. Dan kalau misalkan mau ketutup itu emang harus kayak dia wonder kayak gitu loh. Oke. Terus dari gini tiba-tiba ketutup grek gitu kan, Ngebanting gitu ngebanting. Terus kayak mereka masih positive thinking gitu loh, kayak ini kayaknya angin gitu kan, angin gitu. Cuma ngelihat ke arah kipas, anginnya tuh bener-bener kayak nompok ke mereka doang, kayak nggak ke arah pintu. Betul, nggak ke arah pintu. Oke, di situ Nisa udah kayak ini kayaknya nggak bener nih gitu kan, soalnya dia udah ngeliat sosok tadi sekelibat, terus habis itu kayak sekarang, terus Adit juga udah ngerasa aneh gitu kan. Udah nih Yasin selesai, lanjut lagi ke murotal lain gitu kan. Terus pas banget jam 10, jam 11 itu tuh mereka udah mau selesai, udah mau pulang gitu loh, udah kayak udahlah ayo kerjaan besok deh, kerjaan besok lagi sampai gitu. jam 10, jam 11 malam. Aneh ya. Aneh. Terus ceritanya si Adit ini pas lagi ngerjain dan mau nutup laptop dia ini, dia tuh ngerasa ada yang aneh gitu loh, soalnya bulu kuduk dia berdiri sendiri gitu loh, kayak nggak tiba-tiba merinding aja gitu loh. Udah nih, terus kayak Nisa ngomong, udahlah Rat, matiin aja murotalnya gitu kan. Pas banget di situ murotalnya pokoknya lagi murotal terakhir itulah. Terus sama si Ratu dimatiin. Pas dimatiin tiba-tiba si pintu yang tadi itu ngejegrek lagi, tapi nggak ada sama sekali angin lagi gitu loh, kan tadi udah ketutup. Terus tiba-tiba kebanting gitu loh, kayak nggak sih, orang kayak kebuka sedikit terus tutup lagi gitu. Terus mereka lagi nengok-nengokan. Dia ngeliat abis itu udah nih mau beres-beresin kan, mau matiin kipas, tiba-tiba mereka disclaimer cewek-cewek ini pada pakai kerudung. Otomatis di sana nggak, harusnya rambutnya diikat semua dong. Iya bener sih. Terus pas mau matiin kipas, mau beresin kantor, beresin meja mereka, di bawah kipas itu ada rambut panjang banget, 1 helai 2 helai gitu, kayak di bawah kipas, bener-bener kayak taruh gitu loh, kayak orang kalau misalkan abis nyisir ada di bawah kipas, ada di bawah kipas itu kan. Kayak gitu. Itu rambut tuh kayak kata temen gue sih, sepanjang rambut kayak sepinggang gitu loh. Jangan-jangan itu rambut sosok cewek yang dilihat Nisa tadi di awal sih kayaknya ya. Tapi yang anehnya lagi, itu kan Nisa ngeliat pas ada di bawah kipas kan. Tapi tau gak Adit ngeliatnya di mana? Tepat di depan meja dia. Jadi meja dia, terus di sini tiba-tiba ada helai rambut gitu. Pas mereka habis nengok ke pintu, pas nengok langsung ada rambut di meja. Padahal kayak di situ anak laki, anak ceweknya pada pakai kerudung gitu. Iya, nggak make sense sih. Terus itu mejanya Adit ini emang agak jauhan gitu loh dari meja-meja anak dia perempuan. kepisah gitu ya. Betul. Wow. Tapi yang bikin gue bingung ya Bin, kenapa dari awal tuh selalu si Adit ini yang digangguin gitu loh? Gue juga nggak paham ya. Apa karena Adit ada hawa-hawa? Mungkin karena Adit yang awalnya sompral. Oh iya benar banget. Jadi mungkin dia nggak suka kali ya. Iya benar. Gitu sih. Terus ya udah mereka balik kayak biasa aja. Tapi abis itu magang tetap berlanjut. Magangnya tetap berlanjut seperti biasa. Setelah berlanjut itu apakah ada kejadian horor lagi?
belum mendengar lagi sih. Oh, belum mendengar lagi. Mungkin ada kali ya nanti di next episode ya, Bin. Boleh nanti kita tanyakan lagi. Kita tanyain lagi kali ya ke Adit, ke Nisa sama ke Ratu ini kali ya. Gimana guys? Merinding sih jujur. Merinding sih. Merinding yang tadi ngelihat yang lagi sholat sih. Pas lagi sholat. Iya. kan, Kenapa ya mendengar, kalau kejadian-kejadian tuh pas lagi sholat tuh kayak bikin merinding Iya gitu sih. ya. takut sholat. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, jangan takut ya. Jangan takut. Gak boleh guys. Iya, Itu aja sih, itu pengingat kalian biar sholatnya tepat waktu. Sama lebih khusyuk mungkin ya. Iya mungkin. Harus Mungkin di lebih situ Adit khusyuk. lagi pusing juga Pusing. kali ya. Gak ada Semua ACC. gara-gara bosnya. Gitu sih guys cerita dari kita berdua. Gimana? Lebih serem dari yang kemarin nggak? Kayaknya lagi serem sih. Lebih cukup bikin bulu merinding. Oke guys, mungkin segitu aja kali ya cerita-cerita dari kita di episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Kalian kalau misalkan ada cerita-cerita horor lainnya, boleh banget DM ke Instagram kita @ruangkreatif.com. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah.